Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar pertemuan kelima kita akan belajar tentang kalkulus. Materi yang pertama, hari ini ada tiga topik yang akan kita bahas. Ada limit dan kekontinuan, kemudian ada turunan, dan yang terakhir ada aplikasi turunan. Nah, sebenarnya ini materi bukan termasuk materi Olimpiade, tapi saya akan bahas di sini untuk membantu adik-adik di pelajaran matematika SMA. Jadi saya mulai dari limit dan kekontinuan dulu ya. Nah, misalkan kita akan bahas tentang limit dan kekontinuan. Misalkan fungsi x kuadrat minus 1 per x kurang 1. Nah, kalau kita lihat grafiknya, fungsi ini harusnya nggak terdefinisi di x sama dengan 1. Kenapa nggak terdefinisi? Karena kalau kita masukin nilai 1 ke dalam fungsi fungsi tersebut, nilainya akan menjadi 0 per 0. Sehingga harusnya dia tidak terdefinisi. Tetapi kita bisa mencari beberapa nilai fx yang bisa mendekati nilai dari jika x-nya mendekati dari 1. Misalnya jika x-nya 0,9, fx kita akan menjadi 1,9. Jika x kita 0,99, fx kita akan menjadi 1,99. Begitu juga hingga x-nya 0,999, fx-nya akan menjadi 1,999. Sekarang kita lihat dari sebelah kanan. Jika kita dekati dari sebelah kanan, dia akan semakin dekat ke suatu angka, yaitu angka 2. Maka secara grafik bisa kita lihat bahwa fx ini mendekati 2 jika x-nya mendekati 1. Maka limit dari x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 adalah 2. Dibaca, limit dari fx untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, jadi apa itu definisi dari limit? Oh ya, oke. Pakai GeoGebra ya. Kita eh pakai ini aja kali ya. Kita visualisasikan ya. Oke. Kita misalkan gini. Jadi, tadi fungsi kita x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Fungsi kita itu sebenarnya mirip kayak fungsi x plus 1. Tapi sebenarnya fungsi kita tidak terdefinisi saat x sama dengan 2. Kita bisa lihat di sini. Sorry, pas x sama dengan 1. Nah, nilainya undefined. Jadi sebenarnya nilai dia gak ada gitu ya. Tapi kalau kita mundurkan ke belakang sedikit, nah, misalnya 0,996. Ini nilainya sama dengan 1,996. Dia mendekati 2. Kita lihat juga dari sebelah kanan nih. Kita lihat sedikit. Nah, ini kan titiknya 1,006 mendekati 2,006. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi ini untuk x mendekati 2 adalah 2. Karena limit dari sebelah kirinya 2, dari sebelah kanannya juga 2. Iya. Sebenarnya GeoGebra mirip sama Desmos juga ini ya. Kita pakai Desmos aja karena saya lebih familiar. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Eh, Jadi definisinya untuk menyatakan bahwa limit x mendekati c dari fx sama dengan L, berarti bahwa jika x mendekati c, tetapi tidak sama dengan c, jadi x-nya hanya mendekati c, misalnya 0,999 tadi sama 1,001, maka nilai dari fx itu dekat ke L. Jadi kemana dia mendekati, itulah nilai dari limitnya, gitu. Nah, contohnya adalah kita lihat di sini. Limit dari x mendekati 1 dari 3x plus 5 itu akan sama dengan 8. Kenapa? Karena 3x plus 5 ini eh, dia gak ada nilai yang tidak terdefinisi. Dia grafiknya selalu terhubung ya, full terhubung. Jadinya kita tinggal masukin nilai 1 ke dalam nilai limitnya sehingga nilai limitnya akan sama dengan 8. Kemudian yang kedua, limit dari x mendekati 2 dari 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 per x kurang 2. Kalau kita masukin nilai 2 ke dalam persamaan ini, nilainya pasti akan menjadi 0 per 0. Kenapa demikian? Karena kalau kita masukin yang bawah ini, x kurang 2. Nah, nilainya akan tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, caranya adalah selain dari tadi kan cara kita kan kita mencari nilai yang didekati dari sebelah kiri dan didekati dari sebelah kanan. Tapi bisa juga kita cari dengan cara
menyederhanakan persamaan tersebut atau melakukan pemfaktoran pada eh, persamaan tersebut. Sehingga nanti X kurang 2-nya akan menjadi hilang. Nah, jadi sebenarnya grafiknya ini akan sama dengan grafik 2X plus 1, tetapi bedanya adalah dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Sedangkan di sini terdefinisi dimanapun. Sehingga nilai dari limitnya ini akan sama dengan limit 2 mendekati 2X plus 1, yaitu 5. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 9 dari X kurang 9 per akar X dikurang 3. Nah, ini kalau kita masukin 9 juga ke dalam, nanti eh, nilainya akan 0 per 0 juga. Jadi gimana caranya supaya kita lebih mudah mengerjakannya? Yaitu kita faktorkan. Jadi untuk mengerjakan sebuah limit, kita bisa melakukan pemfaktoran untuk eh, membuang faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia menjadi tidak terdefinisi, gitu ya. Faktor-faktor penyebab dia menjadi 0, seperti itu. 0 per 0. Nah, ini kan dia akar X kurang 3 ini bisa kita rasionalkan dengan mengalikannya dengan akar sekawan, yaitu akar X plus 3. Oke, kemudian kalau kita kalikan dengan akar X plus 3, dia akan menjadi, yang bawah ini akan menjadi X kurang 9, karena kita menggunakan eh, rumus selisih kuadrat, gitu demikian ya. Sehingga menjadi akar X kuadrat dikurang 3 kuadrat, menjadi X kurang 9. Nah, kita tinggal coret atas dengan bawah, sehingga nilainya menjadi limit X mendekati 9 dari akar X plus 3. Nah, kita tinggal masukkan nilai 9 ke dalam akar X, menjadi 6. Nah, jadi apa syarat kita bisa mengatakan bahwa limit dari fungsi tersebut ada di C, yaitu jika nilai X menuju dari kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, itu kita sebut sebagai limit kiri. Misalnya tadi contoh kita tadi itu jika X mendekati 0,999 itu ya. Misalnya di contoh kita tadi ini, di contoh kita tadi saat X mendekati, nah misalnya nih 0,993 gitu. Ini disebut limit kiri, karena dia didekati dari sebelah kiri. Sedangkan limit kanan, yaitu dari sebelah kanan, yang lebih besar dari C, sehingga disebut limit kanan. Nah, kemudian kita balik lagi ya. Jika limit kiri dan kanannya sama, dan limitnya ada, jika limit kiri dan limit kanannya terdefinisi, maka bisa kita katakan bahwa limit fungsi tersebut ada. Hanya jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama. Kemudian kita pelajari sifat-sifat dari limit fungsi. Misalkan limit X mendekati A dari fx adalah L, dan limit X mendekati A dari gx adalah G, maka sifat-sifatnya eh, kurang lebih sama seperti persamaan linear. Sifat-sifatnya linear gitu ya. Kalau dia di plus minus, hasilnya akan plus minus. Kemudian jika limitnya dikalikan, hasil limitnya juga hasil perkalian dari kedua limit tersebut. Jika dibagikan juga hasilnya sama, akan tetapi di sini dengan syarat L tidak sama dengan nol. Karena kalau G tidak sama dengan nol. Karena kalau G-nya sama dengan nol, nilainya menjadi tak terdefinisi. Kemudian untuk fx pangkat n, nilai limitnya akan menjadi L pangkat n. Nah, tetapi di sini dengan syarat bahwa n itu adalah bilangan bulat. Kemudian untuk x mendekati a dari akar fx akan sama dengan akar L. Kemudian kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini yang paling penting sebenarnya ada tiga konsep. Yang pertama, limit x mendekati nol dari sin x per x adalah satu. Kita bisa buktikan dengan menggunakan ini ya, menggunakan alat kita ini, tools yang tadi, grafik. Kita lihat di sini, nah, sin x per x ya. Kita lihat nih, sin x per x. Nah, saat dia di nol, dia akan mendekati satu. Tetapi sebenarnya nilainya dia tak terdefinisi. Ini undefined gitu ya. Tapi saat dia mendekati saat nol, dia menjadi satu karena dari kiri dan kanannya sama dengan satu. Kemudian limit dari eh,
X mendekati nol dari cos X akan sama dengan satu. Ya. X mendekati nol dari cos X akan sama dengan satu. Terus limit dari X mendekati nol dari tan X per X akan sama dengan satu juga. Kemudian kita masuk ke limit tak hingga. Kita misalkan bahwa limit dari fx untuk x menuju a sama dengan L dan nilainya tidak sama dengan nol. Kemudian kita punya limit fungsi gx untuk x menuju a sama dengan nol. Nah, maka limit dari x menuju a dari fx per gx akan sama dengan, nah, ini harusnya dia jadinya kan fx ini kan suatu nilai ya, L. Sedangkan gx-nya adalah nol. Sebenarnya kalau sesuatu dibagikan dengan nol harusnya hasilnya tidak terdefinisi. Tapi jika dalam konsep limit, nah akan berbeda, yaitu dia akan menjadi plus tak hingga jika L-nya lebih dari nol. Jika limit dari fx-nya lebih dari nol dan gx-nya mendekati nol plus, artinya nilai dari limitnya lebih dekat ke nol yang positif gitu, lebih dekat ke misalnya 0,001 bukan ke minus 0,001 sehingga dia akan menjadi positif per positif sehingga kita pilih positif tak hingga. Kemudian kalau L-nya lebih dari nol dan GX-nya mendekati nol negatif, misalnya minus 0,001, maka nilai dari limit fx per GX-nya menjadi negatif tak hingga karena positif per negatif. Tadi baru masuk ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau nilai L-nya lebih kecil dari nol dan GX-nya mendekati nol, eh, nol yang negatif, artinya dia akan menjadi negatif per negatif, nilai limit kita menjadi positif tak hingga. Dan yang terakhir, jika L-nya lebih kurang dari nol dan GX-nya mendekati nol positif, nilai limitnya menjadi negatif karena negatif per positif. Gitu. Nah, tapi semuanya akan mendekati tak hingga. Gitu ya. Kemudian kekontinuan. Fungsi fx akan dikatakan sebagai fungsi yang kontinu pada satu titik x sama dengan a jika, nah ada tiga syarat kita bisa bilang fungsi itu kontinu gitu ya. Yang pertama, fa-nya ada. Nah, fa-nya harus terdefinisi. Tidak boleh tidak terdefinisi. Kemudian, limit x mendekati fx-nya ada. Kemudian, nilai dari limitnya akan sama dengan nilai dari fungsinya di titik A. Jadi, kalau kita misalnya punya limitnya 3, terus fungsi kita nilainya 2. Artinya fungsi tersebut tidak kontinu di titik tersebut. Kita misalkan contoh yang ini tadi, yang Desmos ini ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang tadi, x kuadrat kurang satu per X kurang satu ya. Oke, di X sama dengan satu. Nah, dia punya nilai limit yang mendekati eh, nilai tersebut. Dan dia juga punya, tetapi dia tidak punya nilai FA. Sehingga kita bisa bilang bahwa fungsi ini tidak kontinu di titik X sama dengan 2, X sama dengan satu, gitu. Karena dia tidak memiliki nilai FA. Kemudian kita lanjut ke limit fungsi komposisi. Jika kita punya limit X mendekati A dari GX sama dengan L, ya. Itu kalau X-nya tak hingga gimana dibuat bang? Coba jelasin bang. Makasih bang. Yang mana? X kata Inga. Ini, kekontinuan ininya. Kalau itu kan bang yang apa namanya itu limit fungsi trigonometri kan ada kan dia limit x menuju tak hingga itu. Itu dia gimana cara kerjanya? Harus diubah ke Oh, x yang menjadi super iya. x gitu. Iya, kita ubah menjadi X ke seper X. Supaya kita punya nilai, eh, karena kita hanya punya sifat-sifat yang nilainya X mendekati nol. Maka kita harus mengubah nilai X-nya jadi super X. Supaya limit ke X mendekati nol gitu. Itu Berarti untuk, limit x mendekati nol dari x persen x itu juga. kenapa X, kalau dia mendekati tak hingga, harusnya dia jadi limit sin seper X per seper X berarti ya.
gitu. Nah, cuman ada nanti limit-limit yang dia tak terdefinisi gitu. Misalnya karena dia biasanya kalau fungsi-fungsi periodik gitu ya, itu dia biasanya bisa jadi dia eh, apa tidak mendekati sebuah nilai saat nilainya menuju tak hingga. Misalnya sin x per x tadi. Kalau kita lihat sin x per x ya, ini ya, ya. Nah, ini nilainya sebenarnya kita bisa bilang nilai limitnya nggak ada gitu ya, tidak terdefinisi karena ini dia nggak menentu gitu. Kadang-kadang dia berada di nol atas dan kadang-kadang ada di nol bawah. Jadi nilai limitnya tak terdefinisi. Jadi sebenarnya kita juga kalau mau lebih amannya lagi kita harus lihat grafik fungsinya gitu ya. Nah misalnya kayak gini nih. Ini kan dia kurang apa istilahnya? Nggak konsisten gitu ya. Dia nggak menyentuh sebuah asimtot. Artinya dia nggak menyinggung sebuah garis gitu ya. Kita bisa bilang kalau limitnya ada kalau dia menyentuh sebuah garis. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti bang nilai Gimana? limit x mendekati nol dari ekspresi x itu sama dengan limit x mendekati nol dari sin x per x itu. Sorry gimana? X per sin X sama dengan sin X per X. Oh iya, Iya, kalau iya. dibalik jadinya sama ya. Ini kita bisa buktikan kan, saat dia mendekati nol dia sama-sama dari kiri dan kanannya dari satu gitu ya. Karena kita apa namanya, kita tinggal balikkan aja kan, jadinya limit X mendekati nol dari satu per sin X per X. Satu per satu, hingga sama dengan satu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lanjutan nggak kira-kira? Kalau enggak ada, kita lanjut dulu ya ke em, limit fungsi komposisi. Jika diberikan limit x mendekati a dari gx sama dengan L, kemudian fx-nya kontinu di L. Ingat ya, syarat kontinu tadi berarti dia harus eh, nilai fungsinya ada dan nilai limitnya ada, kemudian nilai fungsi dan limitnya sama. Maka limit x mendekati a dari komposisi f komposisi g atau fgx akan sama dengan f limit dari gx. Jadi eh, F-nya dikeluarkan, kita ngerjain limit yang di dalam dulu, gitu, yang di dalam komposisinya. Sama dengan FL. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Diketahui, nomor satu ya, diketahui fx sama dengan x kuadrat untuk x kurang dari nol. Kemudian fx sama dengan x untuk x berada di antara nol dan satu. Dan fx sama dengan 2 plus x kuadrat untuk x lebih dari sama dengan satu. Nah, yang diminta di sini adalah hitunglah limit dari x mendekati nol fx, limit x mendekati satu fx, dan limit x mendekati 2 fx jika ada. Nah, pertama kita lihat masing-masing titik. Pertama kita lihat di x sama dengan nol dulu. Nah, dari kiri bisa kita lihat kalau eh, limit x sama dengan nol itu berada di fungsi x kuadrat, gitu ya. Sehingga dari kiri bisa kita hitung bahwa nilai dari limit, oh kita harus pakai notation yang ada di sini. Hmm, jadi susah ya. Oh, ini limit. Oke, ketemu.
Ya, oke. Oke, limit dari x mendekati nol untuk fx akan sama dengan, loh kok ini kita copy dulu. Limit x mendekati nol dari, kita masukin nilai fx-nya adalah x kuadrat, sehingga akan sama dengan nol kuadrat, yaitu nol. Kemudian dari kanan, kita lihat dari kanan sekarang, nilai dari limit fx mendekati nol, dari kanan itu artinya kita melihat fungsi tersebut jika dari kanan, yaitu dari nol ke satu, di mana fungsinya adalah fungsi fx sama dengan x. Sehingga kita pakai limit fx mendekati nol dari kanan adalah limit x mendekati nol untuk x. Sehingga akan sama dengan nol juga. Limit kiri dan kanan sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai dari limit x mendekati nol untuk fx adalah nol. Kemudian kita lihat di x sama dengan satu. Untuk x sama dengan satu kita lihat dari sebelah kiri dulu. Dari kiri, kita bisa lihat bahwa limit x mendekati nol, limit x mendekati satu untuk fx dari sebelah kiri artinya kurang dari satu. Kurang dari satu, kita mau berarti fungsinya yang x. Berarti dia nilainya adalah nilai limit x mendekati satu dari x. Di mana nilainya adalah satu. Kemudian dari sebelah kanan, limit x mendekati satunya, kita bisa pakai nilai fungsi yang 2x, 2 plus x kuadrat. Karena x lebih dari sama dengan satu. Sehingga limit x mendekati satu dari kanan akan sama dengan limit x mendekati satu dari 2 plus x kuadrat. Di mana nilainya kalau kita masukin adalah 3. Limit kiri dan kanannya tidak sama. Maka limit x mendekati satu untuk fx tidak terdefinisi. Tidak ada yang kita buat. Kemudian yang terakhir, limit x sama dengan 2, kita bisa masukkan fungsinya dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Dari kiri, nah, di x kurang dari, ya, dari kirinya, nah kita lihat untuk x kurang dari 2, di sini kita bisa pakai yang fungsi x lebih dari satu, 2 plus x kuadrat. Sehingga sebenarnya untuk dari kiri dan kanan, dia akan melalui fungsi yang sama. Dari kiri dan kanan, fx akan menggunakan fungsi yang sama, yaitu 2 plus x kuadrat. Sehingga dari kiri dan kanan, kita bisa simpulkan bahwa nilai limitnya akan sama, yaitu limit x mendekati 2 dari fx akan sama dengan limit x mendekati 2 dari 2 plus x kuadrat.
Di mana ini kalau kita substitusikan akan sama dengan 6. Nah, demikian untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan masuk, oh ya, adik-adik apakah sudah paham? Eh, Joel, Lihua, Nicholas, Brian. Paham, Bang, paham, paham. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang soal yang kedua adalah hitunglah limit T mendekati nol untuk tan kuadrat 3T per 2T dan limit T mendekati nol dari cos kuadrat T per 1 plus sin kuadrat T. Pertama kita kita hitung dari limit T mendekati nol tan kuadrat 3T per 2T. Hmm, limit T mendekati nol dari tan kuadrat 3T per 2T. Nah, limit T mendekati nol dari tan kuadrat 3T per 2T akan sama dengan limit T mendekati nol dari tan 3T dikali tan 3T per 2T. Pasti karena dia eh, kuadrat gitu ya. Dikali tan 3T per 2T gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi kalau tan 3T, limit tan 3T per 2T untuk T mendekati nol akan sama dengan 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Karena sebenarnya rumus ini harusnya kita buat lebih umum lagi ya. Sin AX per BX adalah A per B. Sehingga dia bisa digunakan lebih umum. Nah, yang ini juga. Gitu. Sehingga nanti untuk ini, limit T mendekati nol dari tan 3T per 2T akan sama dengan 3 per 2 dan menyisakan kita tan 3T. Akan sama dengan limit T mendekati nol dari 3 per 2 dikali tan 3T. Sekarang kita masukin nilai dari tan 3T untuk T sama dengan nol. Nah, tan dari nol adalah nol. Sehingga pas kita masukin ke dalam, 3 dikali nol per 2 akan sama dengan nol. Sehingga limit dari tan kuadrat 3T per 2T akan sama dengan nol. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Kalau gak ada, kita lanjut ke yang kedua ya. Untuk soal kedua, limit T mendekati nol dari cos kuadrat T per 1 plus sin T. Nah, cos kuadrat T menggunakan identitas trigonometri akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat T. Hmm, ditambah 1 plus sin T. Nah, kemudian 1 dikurang sin kuadrat T akan sama dengan, ya halo, nggak kedengaran soalnya. Lanjut, lanjut, Bang. Oh, oke. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat T akan sama dengan 1 kurang sin T dikali 1 ditambah sin T. Nah, gitu ya. 1 kurang sin T dikali 1 tambah sin T dibagi 1 tambah sin T.
Kemudian kita coret satu tambah sin t-nya, kita tersisa satu dikurang sin t. Limit t mendekati nol dari satu dikurang sin t. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilai t sama dengan nol ke sin t. Sehingga menjadi limit satu dikurang nol sama dengan satu. Maka jawabannya adalah satu. Untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bang. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Hitunglah nilai dari limit 2 plus, limit x mendekati 2 plus dari 3 per x kuadrat kurang 4. Terus limit x mendekati tak hingga dari akar x kurang 1 dikurang akar x. Dan yang terakhir limit dari x mendekati negatif tak hingga dari akar x kuadrat plus 1 per x dikurang 1. Oke, kita mulai yang pertama. Limit, ya halo, kenapa? Arti dua pangkat plus itu apa, Bang? Limit x dari sebelah kiri. Sorry, dari sebelah kanan. Artinya dari nilai yang lebih besar dari 2. Oh, oke, Bang. Oke, pertama limit x mendekati 2 plus dulu ya. Nah, 3 per x kuadrat kurang 4 itu sama dengan x kurang 2 dikali x tambah 2. Kalau kita masukin nilai 2 plus ke dalam x dikurang 2, maka nilainya akan mendekati 0. Tetapi 0 yang mana? 0 positif. Kenapa 0 positif? Karena 2 plus dikurang 2 pasti hasilnya masih positif gitu ya. Karena dia dari sebelah kiri. Sehingga nilainya akan sama dengan limit x mendekati 2 plus dari 3 per 0 plus ditambah dikali 2 plus plus 2 gitu ya. 0 plus kali ini. Nah, kita kan ini hasilnya pasti 0 di bawah ya. Tetapi hasilnya akan menjadi 0 plus. Menggunakan sifat limit tak hingga, jika diketahui limit fx per gx dan gx-nya adalah, nah fx-nya lebih dari 0 nih. Terus gx-nya 0 plus. Maka hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, kita tinggal masukin lah positif tak hingga jawabannya gitu ya. Gimana biar susah ya ini ya makainya. Oke. Ya, yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari akar x kurang satu dikurang akar x. Ya, kenapa Joel? Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Soal nomor 2 dari nomor 3 bagian 2 ya. Limit x mendekati, oh, oke oke lanjut. Oke. Limit x mendekati tak hingga dari, apa shortcut tak hingga ya? Limit x mendekati tak hingga dari akar x kurang satu dikurang akar x. Nah, ini nilainya akan sama dengan kita menggunakan sifat dari limit x menuju tak hingga. Oh, belum ada ya, kita bahas ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan, apa namanya, x menuju tak hingganya ini. Oh ya, kita bisa mengalikannya dengan akar sekawan. Kita kalikan dengan akar sekawan yaitu kita kalikan sama akar sekawannya adalah
akar X kurang satu ditambah akar X per akar X kurang satu ditambah akar X. Sehingga akan sama menjadi X kurang satu dikurang X menyisakan minus satu. Kita copy dari sini aja. Minus satu per akar X dikurang satu ditambah akar X. Nah, jika mendekati tak hingga, akar X minus satu ditambah akar X pastilah mendekati tak hingga. Sehingga menyisakan kita dengan limit X mendekati tak hingga dari negatif satu per tak hingga. Menyisakan kita limit dari negatif satu per tak hingga. Di sini sih kita ambil kali ya. Nah, sekarang berapa nilai dari limit negatif satu per tak hingga? Kalau satu per tak hingga dia mendekati nol, negatif satu per tak hingga juga mendekati nol. Tetapi dia mendekati nol negatif. Artinya dia lebih dekat ke minus 0,00 sekian gitu. Daripada ke positif. Oke, bentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 3, bagian 3. Limit dari X mendekati negatif tak hingga dari akar X kuadrat plus satu per X dikurang satu. Pertama kita, yang di bawah kita buat dulu menjadi dalam bentuk akar. Supaya bisa kita akarkan nanti semua gitu ya. Oke, limit X mendekati negatif tak hingga dari, nah, pertama, akar X kuadrat plus satu tetap kita biarin gitu. Akar X kuadrat plus satu tetap, tapi sekarang pernya di situ ya. Loh, tulis ulang sekali. Akar X kuadrat dikurang satu ditambah satu, sorry. Wah, ribet kali pakai ini ya. Per, kita lanjut dulu ya. Agak susah pakai ini ya. Ambil dulu limitnya. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, yang bawah kita pindahin. X kurang satu itu sama dengan akar dari X kuadrat plus satu minus 2X. Gitu ya. Nah, kemudian kan bisa masing-masing kita bagikan dengan eh, X kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa menjadi akar dari nilai limit untuk limit X mendekati tak hingga dari pertama X kuadrat plus satu per, kok gini sih terus, per, ya udah deh nanti aja, X kuadrat
plus 1 minus 2x. Nah, ininya kita pindahin lagi ke sini. Oke, lumayan stres juga ini ya ngerjain teksnya. Nah, kemudian ini bisa sama-sama kita bagikan dengan x kuadrat. Sehingga yang tersisa adalah kita kopikan dulu semua. Kalau kita bagi x kuadrat jadinya 1 plus 1 per x kuadrat. Kemudian ini 1 plus 1 per x kuadrat dikurang 2 per x. Nah, mendekati negatif tak hingga, ini akan menyisakan 1 plus 0 per 1 plus 0 kurang 0. Yaitu menjadi akar dari 1 per 1. Sehingga hasilnya akan sama dengan 1. Gitu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Gak ada bang, lanjut. Oke, nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Udah ada yang jawab di komentar saya lihat. Iya, nomor 4 itu ya, negatif 4 dan 10. Iya, benar. Negatif 4 dan 10. Kita coba jawab ya sama-sama ya. Tentukan nilai dari A dan B agar fungsi fx ini kontinu di x sama dengan 2. Agar fungsi kontinu, maka nilai dari fx harus sama dengan nilai dari limit fx. Nah, agar fungsi kontinu, nilai fx harus sama dengan nilai f2 harus sama dengan nilai dari limit. Limitnya aja kita ambil. Limit x mendekati 2 dari fx. Nah, limit x mendekati dari fx bisa kita ambil dari nilai fungsi yang sudah terdefinisi, yaitu 2 dikurang 4x. Atau 2 dikurang, ya 4x, atau 2 dikurang 4 dikali 2, yaitu minus 6. Kita udah punya f2-nya adalah negatif 6. Kemudian kita harus nyatakan bahwa kita harus nyatakan bahwa untuk x kurang dari 2, nilai f2-nya juga akan sama dengan negatif 6. Gitu ya. Maka kita tinggal copy ini. Ini harus sama dengan negatif 6 nanti nilainya. Nah, tapi supaya fungsi kita continue, maka eh, kita harus memfaktorkan fungsi yang di atas, yaitu ax kuadrat tambah bx dikurang 4 agar bisa menghilangkan x kurang 2 yang ada di penyebut. Gitu ya. Sehingga kita harus membuat eh, salah satu dari faktornya haruslah x dikurang 2. Maka kita bentuklah ax kuadrat ditambah bx kurang 4 harus sama dengan ax, kita tetap pakai a depannya, ditambahkan dengan, kita anggap suatu nilai yaitu d, dikalikan dengan x dikurang 2. Nah, ax kurang 2 ini kan berarti kalau kita kalikan, jadinya ax kuadrat ditambah minus 2a ditambah dx dikurang 2d. Maka nilai dari minus 4 sama dengan 2d. Minus 2d. Di mana d akan sama dengan 2. Kemudian kita faktorkanlah. Kita masukkan. Kita masukkan nilai x, nilai d.
Supaya kita mau cari nilai A sekarang ya. Kita mau cari nilai A-nya. Nah, AX, sorry. Berarti eh, AX plus 2 dikali X min 2 per X min 2 sama dengan negatif 6. Kemudian X min 2-nya habis gitu ya. X min 2-nya habis, menyisakan AX plus 2 sama dengan min 6. Tadi X kita berada di 2. X kita berada di 2 sehingga 2A plus 2 akan sama dengan negatif 6. Maka dihasilkanlah nilai A sama dengan minus 4. Sehingga nilai B akan sama dengan negatif 2A plus D akan sama dengan 8 plus 2, yaitu 10. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal eh, ke terakhir ini untuk materi limit? Enggak, Bang. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya ke materi turunan. Nah, gagasan mengenai turunan ini sebenarnya adalah garis singgung suatu grafik fungsi. Kita misalkan kurva Y sama dengan fx, P mempunyai koordinat C, Fc, dan titik Q di dekatnya mempunyai koordinat C plus H. Kita visualisasikan gitu ya. Kita visualisasikan, let's say kita punya fungsi misalnya X kuadrat gitulah ya. Nah, kita punya suatu titik, misalnya ini, di sini gitu ya. Terus kita punya titik kedua, gimana nambahin titik di sini ya? Oke, misalnya kita punya titik ada di sini, kemudian titik duanya ada di 0,0. Maka eh, turunan ini akan berfungsi sebagai garis singgung. Garis garis singgung sebenarnya adalah garis yang melalui kedua titik ini gitu. Kalau lebih enak di GeoGebra kali ya. Bentar ya. Atau gak apa-apa, gak usah dulu kita visualisasikan sekarang ya. Eh, jadi misalnya suatu kurva ada koordinat P di titik C, Fc, kemudian ada titik Q di dekatnya C plus H, di mana H ini mendekati nol, yaitu titik yang sangat dekat. Nah, terus ada suatu garis yang melalui P dan Q. Kemiringannya adalah menggunakan sifat yang kemarin, kemiringannya pasti adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 menjadi F C plus H kurang FC per H. Akibatnya, garis singgung adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M dengan hanya mendekati nol. Kenapa hanya mendekati nol? Tadi kalau hanya nggak mendekati nol, itu berarti ada punya dua titik yang dilalui dari titik tersebut. Tetapi kalau dia mendekati nol, artinya titik tersebut akan menjadi sebuah titik. Dari dua titik menjadi satu, bisa kita bayangkan ya, karena jaraknya nol, yaitu menjadi titik yang sama. Sehingga nilai dari gradiennya akan sama dengan Fc plus H dikurang Fc per H, yaitu limit saat H mendekati nol. Atau sama juga dengan limit, ya ini tadi sama basically ya. Kenapa tulis dua kali ya? Atau notasinya sama dengan F aksen C. Notasi lain sama dengan dfc per dx. Contoh soalnya, diketahui fx sama dengan 1/x. Tentukan turunan dari fx di x sama dengan 3 atau f aksen 3. Kita tinggal masukin ke rumus ini, yaitu limit fx kurang f3 per 3. Nah, karena kita mau x-nya mendekati 3. Kemudian sama dengan limit x mendekati 3 dari 1/x dikurang 1/3 per 3. Akan sama dengan kalau kita samakan penyebutnya gitu ya. Jadinya 3 kurang x per 3x. Kemudian x kurang 3. Karena
Dari mana ini? Oke, kita lanjut menjadi limit X mendekati 3 dari 1/3X akan sama dengan negatif 1/9. Sebentar. Negatif 3. Oh, oke, ada kesalahan ya. Ini X kurang 3 harusnya. X kurang 3. Oke, ini kita mengganti, tadinya kan H mendekati 0. Sekarang kita ganti H mendekati C. Kalau H mendekati C, jadinya fungsinya bisa diubah nih semuanya. Jadinya fx dikurang fc per h dikurang c. Kayak gitu. X dikurang c. Turunan kiri dari fungsi f di titik c dapat didefinisikan sebagai, nah, limit dari x mendekati c negatif, yaitu dari sebelah kiri. Nah, masih sama dengan notasi di limit tadi, yaitu kita gunakan f aksen minus c. Artinya turunan dari sebelah kiri. Kemudian turun dari sebelah kanan, yaitu dapat didefinisikan sebagai, masih sama rumusnya, fx dikurang fc per x dikurang c untuk x mendekati c positif, sehingga notasinya menjadi f aksen plus c. Fungsi f dikatakan sebagai fungsi yang diferensiabel di titik c jika turunan kiri sama dengan turunan kanan di titik c tersebut. Kemudian ada beberapa aturan untuk mencari sebuah turunan. Jika fx kita adalah sebuah konstanta, misalnya fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, berapapun itu, turunannya akan sama dengan 0. Kemudian, turunan untuk sebuah fungsi polinomial di mana x pangkat r akan menjadi r dikali x pangkat r min 1, di mana r-nya turun, gitu ya. Terus pangkatnya berkurang 1. Kemudian yang ketiga, sifat masih berlaku sifat linear, turunan dari dua fungsi yang saling menjumlahkan adalah jumlah dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Kemudian di sini ada aturan perkalian. Turunan dari fx dikali gx adalah f aksen gx plus fx g aksen x. Jadi turunan dari fx dikali turunan gx, dikali gx ditambahkan dengan fx dikali turunan dari gx. Kemudian untuk aturan pembagian, fx per gx sebenarnya ini diturunkan dari aturan perkalian. Rumusnya menjadi masih sama seperti ini, tetapi yang berubah adalah positif menjadi negatif dan juga dibagi dengan g kuadrat x. Kemudian ada aturan trigonometri. Jika fx sama dengan sin x, maka turunan trigonometrinya adalah cos x. Kemudian jika fx adalah cos x, turunannya adalah minus sin x. Ini ada kesalahan. Kemudian untuk turunan tan x, turunannya secant kuadrat x. Secant x, turunannya secant x tan x. Ini diturunkan dari menggunakan fungsi sin x per cos x. Kemudian kita gunakan sifat pembagian, aturan pembagian, kayak gitu. Kemudian ada aturan rantai. Kita misalkan Y sama dengan FU, dan U adalah GX. Sehingga Y akan sama dengan FGX, gitu ya. Suatu komposisi. Jika DY per DU dan DU per DX ada, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Atau bisa kita tulis lagi, bisa kita tulis sebagai turunan dari FGX per DX akan sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Ini disebut dengan aturan rantai. Kemudian ada turunan tingkat tinggi. Nah, jika turunan kedua itu bisa dilambangkan sebagai d kuadrat fx per dx kuadrat. Atau dengan kata lain, turunan ke n adalah turunan dari n kurang 1. Jadi turunan kedua sebenarnya adalah turunan dari turunan yang pertama. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan yang kedua. Gitu. Jadi bertahap-tahap dia akan turunan ketiga berarti d dari f2x. Terus f3x adalah d dari f2x, f4x adalah d dari f3x. Kayak itu, jadi berkurang satu, selisih satu. Kemudian yang terakhir adalah
Turunan fungsi implisit. Fungsi dikatakan eksplisit jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan sebagai bentuk Y sama dengan fx. Tetapi jika nggak bisa kita buat, karena nggak semua fungsi bisa kita buat menjadi Y sama dengan fx, kita sebutlah fungsi tersebut adalah fungsi implisit dari X. Untuk menentukan turunan bentuk implisit, kita menggunakan aturan rantai dan anggap Y adalah fungsi dari X. Maka kita menggunakan D dari fungsi tersebut per dx. Kayak gitu, nanti ada contoh latihan soalnya di bawah. Contoh soal pertama. Diketahui fx sama dengan untuk x kurang dari satu x kuadrat kurang x plus 3. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan satu plus 2 akar x. Selidiki apakah fx diferensiable di x sama dengan satu dan jika ya tentukan nilai dari f aksen satu. Nah, pertama-tama kita cari dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, turunan dari fx adalah kita tinggal turunkan x kuadrat kurang x plus 3, yaitu 2x dikurang satu. Maka f aksen satu akan sama dengan, kita masukinlah nilainya. 2 dikali satu kurang satu, satu. Kemudian dari sebelah kanan, f aksen x akan sama dengan, turunan dari satu adalah nol, turunan dari 2 akar x adalah satu per 2 akar x. Nah, akan sama dengan, sehingga f aksen satunya akan sama dengan satu per 2 akar satu, yaitu, sorry, ini harusnya 2 dikali setengah akar x. Karena ada 2 di sini. Akar x itu turunannya satu per 2 akar x, sehingga menjadi satu per satu, yaitu satu. Karena turunan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan sama, maka fungsi tersebut diferensiabel di x sama dengan satu. Dan f aksen satu nilainya sama dengan satu. Kemudian soal yang kedua, carilah turunan dari y sama dengan x kuadrat kurang 2x plus 5 per x kuadrat plus 2x plus 3. Kita gunakan aturan pembagian. Y aksen akan sama dengan, Y aksen itu artinya fx aksen ya, akan sama dengan turunan dari x kuadrat kurang 2x plus 5, yaitu berapa itu? 2x dikurang 2 dikali gx, x kuadrat plus 2x minus 3 dikurangi dengan x kuadrat minus 2x plus 5 dikalikan dengan 2x plus 2, semuanya per dibagikan dengan x kuadrat plus 2x minus 3 dikuadratkan. Kemudian kita sederhanakan ya, kita akan dapat nih. Y aksen akan sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini kita faktorkan lah ya. Plus 4x kurang 2x plus 2x. 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 10x plus 6 dikurangkan dengan 2x pangkat 3 minus 2x kuadrat. Sorry. 2 dikurang 2 dikurang 4. Negatif 2 ditambah, sorry, kayak ada kesalahan deh nih. 2 plus x kuadrat. Kok 2x plus 1 ya? Oke, benar-benar. Ditambahkan dengan
2x kali 2 minus 4x tambah 10. 6x plus 10 per x kuadrat tambah 2x kurang 3 kuadrat. Reaction akan sama dengan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis. 2x kuadrat kurang minus 2x kuadrat, 4x kuadrat. Negatif 10 kurang 6, negatif 16. Kemudian 6 kurang 10, negatif 4 per x kuadrat plus 2x min 3 dikuadratkan. Ya. Coba kita ulang lagi, kita cek lagi ya. 2x kurang 2, x kuadrat oke. X kuadrat dikali 2x plus 2, udah benar. Kemudian baginya pas. 2x pangkat 3, 4 kurang 2, 2. Negatif 6 kurang 4, negatif 10, plus 6. Dikurangi dengan 2x pangkat 3, 2x kuadrat kurang 4, negatif 2. Negatif 4 tambah 10, 6. Plus 10, ya udah pas harusnya. Terus 2x, 4x, minus 16, minus 4. Oke, udah sampai situ. Kita lanjut ke soal berikutnya. Carilah turunan dari Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1 dipangkatkan 60. Kita gunakan aturan rantai. Di mana di sini fx akan sama dengan x pangkat 60 dan gx akan sama dengan 2x kuadrat kurang 4x plus 1. Menggunakan aturan rantai, turunan dari f, g, x aksen akan sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Kita kerjakan satu-satu. F aksen x akan sama dengan 60x pangkat 59. Kemudian g aksen x akan sama dengan 4x dikurang 4. Sehingga fungsi ini akan sama dengan 60 dikali x pangkat 59. X-nya adalah gx. 2x pangkat 2 dikurang 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan dengan g aksen x, 4x dikurang 4. Inilah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Carilah dy per dx jika y sama dengan cos pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Di sini berarti kita punya 3 fungsi yang berturut-turut. Kita gunakan aturan rantai. Di sini fx-nya akan sama dengan x pangkat 3, gx-nya akan sama dengan cosinus x, dan hx akan sama dengan x kuadrat plus 1. Masing-masing kita simpan dulu nilai dari f aksennya. F aksen x akan sama dengan 3x kuadrat. Kemudian g aksen x akan sama dengan minusin x. H aksen x akan sama dengan 2x. Menggunakan aturan rantai, f, g, h, x aksen akan samalah itu dengan f aksen g, h, x dikali g aksen h, x dikali h aksen x. Nah, kita masukinlah f aksen GHX. F aksen kan 3x kuadrat. X-nya kita masukin min sin X. Terus min sin X-nya kita masukin 2X. Jadinya
3 dikali, oh, minus sin X berarti minus 3 sin kuadrat dari, bukan X, tetapi 2X. Kok jadi sin X? Oh, sorry. Minus 3, oh masih 3 cos kuadrat X kuadrat plus 1 dikalikan dengan minus sin X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2X. Oke. Kemudian yang terakhir, tentukan di aksen dari bentuk implisit sin XY sama dengan X kuadrat plus 1. Untuk mengerjakan bentuk implisit, kita gunakanlah rumus dari apa tadi? Sorry. Kita anggap keduanya adalah fungsi dari Y. Sehingga kita turunkan terhadap X. D sin XY per DX sama dengan D X kuadrat plus 1 per DX. Nah, pertama D sin XY per DX. D sin XY per DX adalah berarti cos dari, karena turunan sin adalah cos XY, dikalikan kita menggunakan aturan rantai, yaitu turunan dari XY. Turunan dari XY terhadap X adalah X dy per dx ditambah 1 dikali Y. Karena turunan dari X terhadap dx adalah 1, turunan dari Y terhadap X adalah dy per dx. Akan sama dengan 2X. Turunan dari X kuadrat plus 1. Nah, yang kita butuhkan adalah Y aksen, dy per dx. Sehingga kita pindahkanlah semua ke ruas kiri kecuali dy per dx. X, dy per dx itu jadi Y aksen aja ya. Tambah Y akan sama dengan 2X per cos XY sehingga Y aksen akan sama dengan 2 per cos XY dikurang, sorry, kurang Y dulu ya. 2X kurang Y per X cos XY. Ya, gitu harusnya. Sorry, kurang Y berarti, oh oke oke. 2X per cos XY, 2 per cos XY dikurang Y per X. Ya, harusnya ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau gimana? Bisa kita lanjut ke berikutnya, Joel dan Liwa. Kalau kalau begitu kita lanjut aja ya ke soal ke, sorry kenapa ini? Oke, lanjut. Oke. Aplikasi turunan. Nah, contoh aplikasi turunan ini adalah berguna saat kita menggambarkan grafik fungsi. Untuk menggambar sebuah grafik fungsi, kita butuh titik potong dengan sumbu X dan Y. Ini kita sudah gunakan di geometri. Kita tinggal cari saat Y sama dengan 0 berapa nilai X, saat X sama dengan 0 berapa nilai Y. Gitu untuk mencari titik potong. Kemudian untuk asimtot fungsi, nah kita akan bahas asimtot. Asimtot ini adalah garis lurus yang didekati oleh sebuah grafik fungsi. Ada 3 jenis, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Contoh dari asimtot itu seperti ini misalnya. Misal kita punya persamaan ya, 1 per X, gitu ya. Nah, di sini nilainya mendekati, saat tak hingga dia mendekati 0. Tetapi dia tidak pernah menyentuh 0 gitu ya. Nah, begitu juga dengan di sebelah kiri. Sehingga fungsi ini bisa dikatakan memiliki asimtot datar sebesar 0.
Begitu juga dengan asimtot tegak. Asimtot tegak yaitu dia mendekati berapa saat berada di nilainya mendekati berapa seperti itu. Nah, kemudian kita bahaslah cara untuk menentukan nilai asimtot. Ada tiga cara untuk menentukan nilai asimtot. Yang pertama asimtot tegak, yaitu berada di garis X sama dengan C dari Y sama dengan Fx saat limit X mendekati C dari Fx adalah plus minus tak hingga. Yaitu bisa dikatakan saat penyebutnya menyebabkan nilai nol. Karena yang bisa menyebabkan tak hingga adalah jika penyebutnya bernilai nol. Kemudian asimtot datar adalah limit X menuju tak hingga dari Fx sama dengan B. Kemudian yang ketiga asimtot miring adalah garis Y sama dengan AX plus B, di mana limit X mendekati tak hingga dari Fx per X sama dengan A, dan limit X mendekati tak hingga dari Fx dikurang AX sama dengan B. Contohnya, kita ambil sebuah contoh di sini ya. Tentukanlah asimtot dari Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X plus 4 per X dikurang 2. Pertama kita menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak terjadi saat X sama dengan 2. Kenapa? Karena saat X sama dengan 2, nilai fx di sini tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain, saat dari sebelah kiri, dia mendekati negatif tak hingga, dan dari sebelah kanan dia mendekati positif tak hingga. Sehingga asimtot tegaknya sama dengan 2. Kemudian yang kedua asimtot datar. Kita menghitung nilai dari limit X saat mendekati tak hingga dari fungsi tersebut. Kita faktorkan keduanya dengan X kuadrat. Jika kita faktorkan dengan X kuadrat, maka akan tersisa 1/0, sehingga nilainya sama dengan tak hingga. Jika tak hingga, maka bisa kita bilang asimtot datarnya tidak ada. Karena asimtotnya harus berupa sebuah nilai yang berhingga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, asimtot miring. Asimtot miring kita pertama hitung seperti metode yang tadi, nilai A-nya adalah X mendekati tak hingga dari Fx per X, yaitu ini. Sehingga saat dihapus X kuadratnya, bersisa 1/1, yaitu 1. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya adalah limit X mendekati tak hingga dari Fx dikurang AX, yaitu nilai dari X kuadrat kurang 2X plus 4 per X kurang 2 dikurang hanya 1 dikali X, yaitu 1. Harusnya ini 1X gitu ya. Nah, nanti limitnya ini nilainya akan sama dengan 0. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa asimtot miringnya adalah X plus B, yaitu 1X plus 0. Sehingga asimtot miringnya adalah Y sama dengan X. Kemudian kita hitung kemonotonan sebuah fungsi. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi yang monoton naik jika untuk X1 kurang dari X2, maka X1 kurang dari Fx2. Misalnya seperti ini. Ini fungsi yang monoton naik saat dari interval B ke C. Kenapa? Karena untuk X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2. Sehingga fungsi ini monoton naik di titik tersebut. Kemudian, fungsi itu dikatakan monoton turun jika kebalikannya. Saat X1 kurang dari X2, Fx1 lebih dari Fx2. Misalnya ini monoton turun. X1 kurang dari X2. Tetapi Fx1 lebih dari Fx2. Fx itu maksudnya nilai Y-nya ya. Kemudian titik ekstrim sebuah fungsi bisa disebut sebagai nilai maksimum dan minimum global jika Fc lebih kecil atau lebih besar dari semua nilai Fx lainnya pada grafik tersebut pada interval tertentu gitu ya. Misalnya ini adalah sebuah maksimum global karena ini lebih besar daripada semua nilai lainnya di grafik tersebut. Ini maksimum global. Sedangkan eh, maksimum atau minimum lokal jika terdapat selang di mana fx lebih kecil dari semua nilai fx pada selang tersebut. Nah, misalnya ini minimum lokal karena dia lebih kecil dari nilai lain pada selang ini sampai sini misalnya. Ini nilai minimumnya. Ini minimum global karena lebih kecil dari nilai manapun. Ini termasuk minimum lokal karena dia lebih kecil hanya dari interval tertentu saja.
Titik pada daerah di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi bisa dinamakan sebagai titik kritis. Nah, titik kritis di sini ada sebanyak satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gimana cara mencari titik kritis? Titik kritis bisa ditemukan dengan tiga cara, yaitu menggunakan titik ujung selang, yaitu misalnya selang A ke F, berarti titik A dan F. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner ini adalah titik di mana turunannya akan sama dengan nol, yaitu garis singgung mendatar di titik C. Misalnya ini turunannya sama dengan nol, karena di sini garis singgungnya akan datar. Di sini juga garis singgungnya akan datar, gitu ya. Garis singgungnya ini, garis singgungnya datar. Sedangkan misalnya di titik ini, garis singgungnya itu nggak datar ya. Di sini garis singgungnya datar. Ini efeknya akan sama dengan nol. Kemudian yang terakhir adalah titik singular, yaitu di mana F aksen C tidak ada. Itu terjadi patahan pada grafik F di titik C. Contoh dari titik singular di sini adalah titik E. Ini adalah sebuah titik singular karena terjadi patahan di situ. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya. Untuk mencari titik kritis, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Untuk uji turunan pertama, jika turunannya sama dengan nol, maka FC merupakan suatu titik nilai maksimum atau minimum lokal. Bisa kita buat demikian. Maka dia bisa aja maksimum lokal ataupun minimum lokal. Kemudian uji turunan kedua. Jika turunannya sama dengan nol, turunan pertama, kita turunkan sekali lagi. Kalau dia kurang dari nol, berarti FC adalah maksimum lokal. Sedangkan jika lebih dari nol, maka FC merupakan minimum lokal. Itu untuk titik ekstrim dan kemonotonan sebuah fungsi. Kemudian kita masuk ke kecekungan fungsi. Nah, suatu fungsi dikatakan cekung ke atas apabila nilai f aksen x naik pada interval i. Atau dengan kata lain, kalau nilai turunannya monoton naik, berarti turunan keduanya lebih dari nol. Kemudian disebut cekung ke bawah jika f aksen x turun pada interval i, interval tertentu. Atau dengan kata lain, kalau turunan pertamanya monoton turun, artinya turunan keduanya kurang dari nol. Kemudian ada titik belok. Titik belok adalah titik terjadinya perubahan kecekungan, yaitu pada saat nilai turunannya sama dengan nol atau turunan keduanya tidak ada. Harus kita cek pula di sebelah kiri dan kanannya. Apakah nilai kecekungannya berlawanan tanda? Nah, misalnya kita cek ini. Di sebelah kiri kecekungannya bernilai positif karena dia cekung ke atas. Di sebelah kanan kecekungannya bernilai negatif. Maka titik C bisa disebut sebagai titik belok karena terjadi perubahan kecekungan. Kemudian di sini, misalnya ini walaupun titiknya merupakan misalnya turunannya nol atau turunannya tidak ada, ini tidak bisa dikatakan sebagai titik belok karena di sini tidak terjadi perubahan kecekungan. Kecekungannya tetap ke atas. Kemudian di sini, di sini terjadi memang perubahan kecekungan, yaitu di sini dia cekung ke bawah dan cekung ke atas. Tetapi dikatakan titik C tidak bisa sebagai titik belok karena F tersebut tidak terdefinisi di titik C. Dia nggak tersambung gitu ya. Jadi F-nya pun harus terdefinisi di titik C. Itu untuk kecekungan fungsi. Kemudian kita menghitung limit fungsi bisa kita gunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan berbagai bentuk tak tentu, yaitu nol per nol, tak hingga per tak hingga, nol dikali tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Karena kadang-kadang nggak semua fungsi bisa kita sederhanakan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan nol per nolnya. Sehingga kita harus menggunakan L'Hopital ini. Menggunakan L'Hopital, jika limit fx per gx sama dengan nol per nol, maka limit fx per gx akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Kita turunkan eh, pembilang dan penyebutnya juga. Menggunakan fakta-fakta tersebut yang di atas tadi, kita bisa menyelesaikan masalah maksimum minimum dengan menggunakan aplikasi turunan. Misalnya kita diminta mengerjakan maksimum dari sebuah fungsi. Artinya kita bisa menggunakan turunan pertamanya sama dengan nol. Seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, tentukanlah selang kemonotonan dari dan ekstrim fungsi dari f(x) sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 tambah 30x pangkat 3 dikurang 6. Kita kerjakan salah satu saja ya, misalnya yang kita kerjakan fungsi yang pertama aja agar menghemat waktu ya.
karena takutnya nggak cukup. Kita cari nilai dari f aksen x-nya dulu. F aksen x-nya adalah 10x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 3 ditambah 90x pangkat 9. Sorry, pangkat 2. Atau kita bisa memfaktorkannya menjadi 10x kuadrat dikali x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Nah, masih bisa kita faktorkan 10x kuadrat dikali x dikurang 3 dikuadratkan. Nah, sudah kita dapat seperti ini kan? Maka kita bisa maka kita bisa menentukan tiga interval dari turunan tersebut, yaitu, nah di sini kan batas-batasnya ada dua ya. Ada saat x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Jadi ada dua nilai yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan kemonotonan sebuah fungsi. Yang pertama, saat x kurang dari 0. Saat x kurang dari 0, bisa kita lihat bahwa f aksen x, nah, pas x kurang dari 0, kita ambil sebuah titik, misalnya negatif 1. 10 dikali x kuadrat, 10 dari negatif 1 dikali negatif 1 kurang 3 kuadrat. Karena dia kuadrat, nilainya akan selalu positif. Maka f aksen x-nya akan lebih dari 0. Gitu. Kemudian, kita buat interval kedua. 0 kurang dari x kurang dari 3. Gimana di sini? Oh ya, kita lihat dulu. Fx kurang dari lebih dari 0. Maka di sini yang terjadi adalah fungsinya monoton naik. Kemudian dari 0 sampai 3, di sini yang terjadi adalah fungsi tersebut. Nah, di sini kan masih lebih dari 0 ya, karena eh, kalau kita masukin misalnya 1 gitu ya, 10 dikali 1 kuadrat dikali negatif 2 kuadrat, nilainya masih lebih dari 0. F aksen X lebih dari 0. Maka ini masih fungsi monoton naik. Kemudian yang ketiga, X lebih dari 3. Di sini juga F aksen X-nya akan sama dengan lebih dari 0. Sehingga fungsinya masih monoton naik. Nah, kita coba gambarkan fungsi ini di aplikasi yang tadi ya. Nah, bisa kita lihat di sini dia mengalami, tadi titik potongnya ada dua, saat 0 dan dinilai sama dengan berapa tadi? 3 ya. Nah, di sini 3. Pas 3 dia mengalami perubahan juga. Jadi, artinya 3 ini adalah merupakan 3 titik ekstrim. Di sini tetapi nilainya selalu monoton naik. Sehingga kita mau tahu apakah 0 dan 3 itu adalah merupakan, apakah dia merupakan titik maksimum atau titik minimum. Kita akan mengecek apakah 0 dan 3 titik maksimum, minimum, atau titik belok. Maka kita cek nilai dari turunan keduanya kita harus menggunakan uji turunan kedua. Turunan keduanya adalah 40x pangkat 3, jadi gini ya, dikurang 180x kuadrat, tambah 180 x kuadrat. Di mana ini akan menjadi, sorry, 40x pangkat 3. Kalau kita keluarin 20x kuadrat, 20x, saya 20x. Dikalikan dengan 2x dikurang 2x kuadrat, dikurang 9x plus 9. Nah, nilai dari 2x kuadrat kurang 9x plus 9, kita harus faktorkan lagi ya.
20x dikali, atau nggak usah kita vektorkan. Kita tinggal masukin aja langsung ya. Kita masukkan saat x sama dengan 0, maka didapatkan bahwa f aksen 0 adalah berapa itu? 0. Sehingga kalau dia 0, titik 0 adalah titik belok. Kemudian x sama dengan 3. Saat x sama dengan 3, f aksen 3 adalah kita masukin 40 kali 270 kali 27 dikurang 180 dikali 9 ditambah 180 dikali 3. Berapa itu nilainya? Nilainya masih sama dengan 0. Sehingga titik 3 merupakan titik belok. Nah, kemudian kita soal nomor 2 adalah menemukan selang kecekungan dan titik belok fungsi. Untuk menemukan selang kecekungan, kita harus menggunakan turunan fungsi kedua. Turunan fungsi kedua tadi sudah dapat kita ini ya. Kita faktorkan lagi adalah 20x kuadrat dikali 20x ya. Harusnya 20x. X kuadrat dikurang 9x tambah 9 akan sama dengan 2x terus ini. 20x dikali 2x x kurang 3 kurang 3. Kita punya, kan kita punya 4 titik. Sekarang kita mempunyai 4 interval. Pertama, kita punya 0, 3/2, dan 3. X kurang dari 0. Berarti f aksen-aksen X-nya kita masukin akan selalu negatif, negatif, negatif. Kurang dari 0. Sehingga cekung ke bawah. Kemudian yang kedua, X berada di antara 0 dan 3/2. Turunannya akan selalu lebih dari 0. Sehingga cekung ke atas. Kemudian dari antara 3/2 ke 3, F aksen-aksen X kurang dari 0, sehingga cekung ke bawah. Kemudian X lebih dari 3, F aksen-aksen X lebih dari 0, sehingga cekung ke atas. Kemudian sekarang kita menentukan titik belok. Menentukan titik belok ada 3, yaitu 0, 3/2, dan 3, karena ketiganya eh, ternilai menyebabkan nilai turunan keduanya sama dengan 0. Karena terjadi perubahan kecekungan di ketiga titik, maka ketiga titik merupakan titik belok. Ya, misalnya di titik 0 nih. Di titik 0 dia dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Di titik 3/2 dia dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah.
Di titik lebih dari 3 dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, sehingga terjadi perubahan kecekungan. Maka titik tersebut merupakan titik belok. Kemudian kita lanjut. Hitung nilai limit berikut jika ada. Kita kerjakan salah satu aja ya. Limit x mendekati 0 dari sin x per 1 dikurang cos x. Karena nilainya merupakan 0 per 0, maka kita harus turunkan. Turunan sin x adalah cos x per 1 dikurang cos x. 1 dikurang cos x akan bernilai, berapa itu? 1 kurang cos x bernilai, turunannya akan menjadi sin x. Cos x per sin x berarti akan sama dengan limit x mendekati 0 dari, bentar, kotangan x. Sekarang kita tinggal menghitung nilai dari kotangan x. Kotangan x nilainya akan, kotangan 0 akan sama dengan positif tak hingga. Oke, gitu. Kemudian kita kerjakan nomor 4 ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Nah, kita harus tahu bahwa 100 cm, oh sorry, keliling persegi panjang akan sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Sehingga 2 dikali panjang tambah lebar akan sama dengan 100, sehingga menyebabkan panjang tambah lebar akan sama dengan 50. Atau dengan kata lain bisa kita tulis panjang sama dengan 50 dikurang lebar. Nah, kita cari fungsi luas persegi panjang. Fungsi luas persegi panjang adalah P dikali L. Lx sama dengan, kita tulis saja P dikali L. Atau 50 dikurang L dikali L. Atau sama dengan 50L dikurang L kuadrat. Agar luasnya maksimum, maka nilai dari turunan fungsi tersebut haruslah 0. Sehingga turunannya adalah L aksen harusnya sama dengan 0, yaitu 50 dikurang 2L. Sehingga L-nya harus sama dengan 25. Nah, isi wi. Maka, ya loh, ya kenapa? Kenapa tadi? Maka ukuran persegi tersebut adalah 25 dikali 25. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Tapi sebelum soal yang terakhir, oke lanjut. Kita bisa foto dulu nggak untuk pertemuan ini? Sepi banget ya pertemuan hari ini ya. Cuman 3 orang. Liwa gimana? Bisa depan kamera nggak? Oke, kita on cam dulu ya. Oke, satu, sebentar. Loh, kok hilang? Oke, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Iya, kita balik ya. Dari tadi kelihatan ini kan? Oke. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya untuk hari ini. Oke. Tentukan ukuran titik pada garis 6x plus y sama dengan 9
yang terdekat ke titik -3,1. Nah, sebenarnya kalau kita pakai geometri kemarin, dia sebenarnya sudah gampang, karena kita bisa tinggal pakai rumus D sama dengan, terus rumus yang kemarin itu ya, yang rumus menggunakan nilai mutlak. Tapi kita bisa bisa menggunakan cara yang lain, yaitu pertama kita tentukan dulu, anggap, misalnya kita, misalkan titik tersebut kita tandai dengan X, gitu ya, dan Y. Maka nilai Y akan sama dengan, Y akan sama dengan 9 dikurang 6X, gitu ya. Jarak dari titik tersebut ke titik -3,1 akan sama dengan, nah kita gunakanlah rumus jarak antara dua titik, yaitu eh, Y2 kurang Y1, X kurang X1, X2 kurang X1, yaitu kita anggap X dikurang X1, X plus 3 kuadrat, ditambahkan dengan Y, sorry, Y-nya kita ubah dengan 9 dikurang 6X, dikurang 1, dikuadratkan. Oke, nilainya akan sama dengan akar dari X plus 3 kuadrat. X kuadrat plus 6X plus 9 ditambah ditambah 36X kuadrat tambah 8 berarti ya. Berarti kurang 9 kali 8 kali 6 kali 8 kali 2. 96 ya. 96X ditambah 64. Kan sama lain ini dengan akar dari berapa? 37X kuadrat dikurang 90X ditambah 73. Oke, agar jarak tersebut minimum, maka turunan fungsinya haruslah sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat F, Y aksen sama dengan 0, sama dengan turunan yang di atas itu adalah 1/2 akar dari 37X kuadrat dikurang 90X tambah 73 dikalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalam menggunakan aturan rantai ya, dikurang 90. Nah, fungsi yang di atas ini, fungsi ini akan selalu positif. Nah, ini akan selalu positif karena D-nya lebih dari 0. Nanti bisa adik-adik hitung sendiri coba ya. D itu B kuadrat kurang 4AC. Sehingga yang bisa menyebabkan 0 adalah 74 kurang X. 74X dikurang 90 sama dengan 0. Sehingga nilai X akan sama dengan 90/74. Dan Y-nya akan sama dengan, kita masukinlah tadi yang Y-nya 9 kurang 6X. 9 dikurang 6X akan menjadi 9 dikurang 540/74. Berapa itu? 9 kali 74 dikurang 540. 126/74. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini ada latihan soal tambahan. Nanti adik-adik bisa coba kerjakan ya. Ada 6 soal lagi. Nanti bisa dikerjakan di
dikerjakan sendiri dan juga dikumpulkan di Google Classroom jika memungkinkan. Nah, kemudian kita eh, oh dari tadi larinya Desmos ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak tadi dari tadi Desmos, bisa ditonton recordingnya karena recordingnya eh, nanti itu yang kelihatan itu adalah si ini, si kalkulus yang ini. Dan juga akan saya bagikan juga ini file yang udah komplit, oke? Bisa dilihat di sana nanti penjelasan lebih lengkapnya. Kemudian kita kan ada evaluasi pertama ya. Nanti adik-adik bisa kerjakan evaluasi pertamanya, deadline-nya hari Senin, dan juga dikumpul di Google Classroom ya. Itu akan menjadi evaluasi untuk menilai adik-adik sekalian kemampuannya sampai mana dari pertemuan-pertemuan kita di minggu ini. Oke, sekian dari saya.